Selamat datang di channel Pinggan Pasu. Perjodohan orang Batak pada zaman dahulu tidak segampang zaman sekarang ini. Adanya teknologi saat ini yang sangat berkembang dapat mempertemukan dua orang atau lebih dengan menembus jarak, ruang, dan waktu dengan cepat. Zaman dahulu bukan menjadi rahasia bahwa seorang pemuda tidak sembarangan mertandang ke kampung tetangga. Ada berbagai masalah yang akan timbul jika seorang pemuda pergi mertandang tanpa didampingi, yaitu berupa ancaman dari pemuda, warga setempat, atau aturan adat, syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum dapat bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Diperlukan seorang tua adat atau orang tua sebagai mediator kedua belah pihak, yang pada zaman dahulu disebut panganunu. Seorang panganunu dibutuhkan dan berada di pihak laki-laki. Panganunu bertugas untuk manganunu, yaitu sebagai mediator pihak laki-laki untuk meminang seorang gadis. Pada tahun 60-an atau tahun sebelumnya, upah seorang panganunu dihargai minimal sakai horbo. Lumayan juga ya. Selain mediator yang disebutkan tadi, ada 3 kriteria yang wajib menjadi bahan pertimbangan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apa saja itu? Berikut kami rangkum 3 kriteria mencari jodoh bagi orang Batak zaman dahulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat memberikan informasi penting dan menarik lainnya. Yang pertama, halaman rumah pihak laki-laki. Rumah adat orang Batak pada zaman dahulu dan sekarang sama saja, yaitu dinamai rumah bolon. Yang membedakan adalah di depan rumah bolon zaman dahulu terdapat batu-batu besar yang disusun membentuk busur lingkaran dan lebar rumah bagian depan sebagai diameternya. Batu tersebut biasanya difungsikan sebagai tempat untuk duduk. Kalau di depan rumah bolon Anda masih ada susunan batu-batu besar nggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum melanjutkan pernikahan, pihak perempuan akan menyuruh seorang utusan untuk melihat kondisi halaman rumah pihak laki-laki. Ada 2 poin penting yang menjadi perhatian, yaitu poin pertama, kondisi batu di depan rumah yang difungsikan sebagai tempat untuk duduk. Jika sebagian besar batu-batu tersebut dipenuhi lumut, akan dapat disimpulkan bahwa pihak laki-laki tersebut bukan partamue atau tidak memiliki banyak kunjungan dari keluarga atau kerabat. Poin kedua, kondisi rumput di depan rumah. Ada sebagian rumah orang Batak zaman dahulu ditumbuhi rumput, biasanya rumput sarumbea. Jika rumput tidak magos-gos atau jarang diinjak hewan peliharaan seperti kerbau, sapi, dan kuda, akan disimpulkan bahwa pihak laki-laki tidak memiliki hewan peliharaan yang cukup memadai. Yang kedua, meletakkan sapu di depan pintu. Sebelum melangsungkan pernikahan, pihak laki-laki akan menyuruh pihak Namburu ke rumah si gadis. Pihak Namburu akan melakukan tugas berupa ujian, yaitu meletakkan sapu di depan pintu rumah dengan posisi sapu tergeletak. Jika si gadis hendak masuk ke dalam rumah dan sadar atau tidak sadar melangkahi sapu tersebut, akan dapat disimpulkan bahwa si gadis kurang didikan. Kalau gadis di zaman sekarang masih ada yang melangkahi sapu depan pintu nggak? Tulis di kolom komentar ya. Ada serangkaian tes yang dilakukan pihak laki-laki yang dilaksanakan oleh pihak Namburu untuk menguji si gadis. Tujuannya, jika sudah dalam pernikahan, pihak Namburu berperan dan wajib untuk mendidik dalam menjalani rumah tangga, apalagi jika ditemukan kelemahan dan kekurangan dari hasil tes sebelumnya. Yang ketiga, mangakupi demban atau meracik siri. Menyiri bagi orang Batak, khususnya kaum wanita, bukan hal baru lagi. Bahkan tidak jarang ditemui kaum lelaki juga turut menyiri. Menyiri dalam bahasa sehari-hari orang Batak disebut merdemban. Racikan terdiri dari daun sirih, gambir, biji pinang, dan kapur. Seorang gadis yang akan dipinang haruslah pandai meracik demban. Racikan demban yang enak akan menambah nilai si gadis di hadapan keluarga pihak laki-laki. Tak jarang di kemudian hari nanti, si gadis akan masuk di dunia ibu-ibu yang bertanggung jawab menyediakan demban. Meracik untuk disuguhkan kepada amang atau inang simatua, atau dalam acara adat, baik acara sederhana maupun acara besar. Bagaimana sih enaknya nyirih itu? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Itulah 3 kriteria mencari jodoh bagi orang Batak zaman dahulu. Jika merasa bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.